Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azin Fakim Muthalib dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran fisika, yaitu pelajaran fisika yaitu materi tentang induktansi. Jadi kita langsung aja. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian, atau self inductance, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan dengan cara magnetis, atau induktansi bersama atau mutual inductance. Pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan medan magnetik yang kemudian menghasilkan GGL. Apabila sebuah kumparan dialiri arus, di dalam kumparan tersebut akan timbul medan magnetik. Selanjutnya, apabila arus yang mengalir besarnya berubah-ubah terhadap waktu, akan menghasilkan flux magnetik yang berubah terhadap waktu. Perubahan flux magnetik ini dapat menginduktansi rangkaian itu sendiri, sehingga di dalamnya timbul GGL induksi. GGL induksi yang diakibatkan oleh perubahan flux magnetik sendiri dinamakan GGL induksi diri, induktansi diri, atau GGL induksi pada kumparan. Apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau solenoida, terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. GGL terinduksi ini berlawanan arah dengan perubahan flux. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan flux magnet akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa GGL induksi elipson sebanding dengan laju perubahan arus yang dirumuskan. Elipson sama dengan min L delta I per delta T, dengan I merupakan arus sesaat dan tanda negatif menunjukkan bahwa GGL yang dihasilkan berlawanan dengan perubahan arus. Konstanta kesebandingan L disebut induktansi diri atau induktansi kumparan yang memiliki satuan Henry atau H, yang didefinisikan sebagai satuan untuk menyatakan besarnya induktansi suatu rangkaian tertutup yang menghasilkan GGL 1 volt. Bila arus di dalam rangkaian berubah secara seragam dengan laju 1 ampere per detik, induktansi diri pada solenoida dan toroida. Solenoida merupakan kumparan yang terlilit pada suatu pembentuk silinder. Pada kumparan ini, panjang pembentuk melebihi garis tengahnya. Bila arus dilewatkan melalui kumparan, suatu medan magnetik akan dihasilkan di dalam kumparan sejajar dengan sumbu. Sementara itu, toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya menjadi berbentuk lingkaran. Sebuah kumparan yang memiliki induktansi diri L yang signifikan disebut induktor. Induktansi diri L sebuah solenoida dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan di bawah. Medan magnet di dalam solenoida adalah B sama dengan mu dikali N dikali I, dengan N sama dengan N besar dibagi L, sehingga diperoleh B sama dengan mu dikali N dikali I, dengan N sama dengan N besar per L, sehingga diperoleh N sama dengan min N dalam kurung delta VB
per V delta T. Maksudnya delta VB per delta T sama dengan min L dalam kurung delta I per delta T. L sama dengan minus N karena BV sama dengan B dikali A atau sama dengan mu 0 dikali N dikali A dikali delta I per L. Perubahan I akan menimbulkan perubahan flux sebesar delta, sehingga N delta VB per delta I atau L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L. Keterangan L sama dengan induktansi diri solenoida atau toroida dengan besaran Henry atau H. Mu 0 permeabilitas udara atau angkanya adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Wb per AM. N jumlah lilitan. L panjang solenoida atau toroida dalam besaran meter. A atau luas penampang dalam besaran meter persegi. Energi yang tersimpan dalam induktor. Energi yang tersimpan dalam induktor atau kumparan tersimpan dalam bentuk medan magnetik. Energi U yang tersimpan di dalam sebuah induktansi L yang dilewati arus I adalah U sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Induktansi bersama. Apabila dua kumparan saling berdekatan seperti gambar di atas, maka sebuah arus tetap I di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan sebuah flux magnetik V yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi GGL pada kumparan tersebut. Menurut hukum Faraday, besaran GGL ellipson 2 yang diinduksi ke kumparan tersebut berbanding lurus dengan laju perubahan flux yang melewatinya. Karena flux berbanding lurus dengan kumparan 1, maka E2 harus sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan 1. Dapat dinyatakan ellipson 2 sama dengan minus M delta I1 per delta T, dengan M adalah konstanta pembanding yang disebut induktansi bersama. Nilai M tergantung pada ukuran kumparan, jumlah lilitan, dan jarak pisahnya. Induktansi bersama mempunyai satuan Henry atau H. Untuk mengenang fisikawan asal Amerika Serikat Joseph Henry. Pada situasi yang berbeda, jika perubahan arus kumparan 2 menginduksi GGL pada kumparan 1, maka konstanta akan bernilai sama, yaitu ellipson 1 sama dengan minus M delta I2 per delta T. Induktansi bersama diterapkan dalam transformator dengan memaksimalkan hubungan antara kumparan primer dan sekunder, sehingga hampir seluruh garis flux melewati kedua kumparan tersebut. Alat pemacu jantung untuk menjaga kestabilan darah pada jantung pasien merupakan salah satu contoh alat yang menerapkan induktansi bersama. Sekian materi fisika tentang induktansi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.